Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2011. Benar, jadi jika kamu tidak bisa menghindari ini, aku juga punya yang lain. Sialan, Raja Iblis Senior, kamu meninggalkanku, kamu selalu bisa mengolahnya, kan? Tang Zichen, jangan berpikiran buruk tentangku. Jika kamu bisa terus hidup dan menjadi lebih kuat sepanjang waktu, aku tentu berharap. Aku sangat senang. Bukankah lebih aman memiliki dua orang yang aku miliki? Saya telah berkultivasi untuk menyelamatkan saya di masa depan. Apa gunanya meninggalkan saya? Hanya saja saya tidak dapat melakukan apapun selain berkomunikasi dengan pikiran abadi Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Orang-orang yang saya kembangkan, 28 di antaranya memiliki meninggal sebelumnya. Orang-orang itu pernah membawa harapan saya, tetapi tidak semua orang bisa tumbuh seperti yang saya harapkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mengapa kamu memberitahuku sekarang? Tidak perlu mengungkapkan semuanya kepadamu dari awal. Jika salah satu dari kalian mengkhianatiku, atau salah satu dari kalian mengetahui rahasianya, bukankah itu akan berimplikasi pada yang lain? Tang Zichen bertanya, tidak takut melibatkan yang lain sekarang. Sayangnya, aku tidak tahu apakah kamu bisa lolos dari ini, tapi jika kamu mati, aku ingin memastikan kamu mati dengan damai. Sial, aku benar-benar ragu aku akan mati. Tang Zichen, kamu hanya di tahap pramanusia abadi dan kamu baru setengah jalan melalui tahap pramanusia abadi, sementara pihak lain adalah dua dewa pertengahan manusia dan satu terlambat. Jika kamu ingin pergi di atas untuk membunuh musuh di dunia abadi, itu hanyalah khayalan, kecuali jika Anda memiliki senjata sihir yang kuat, tetapi Anda baru saja tiba di dunia abadi. Dari mana Anda mendapatkan senjata ajaib itu? Tang Zichen terkejut, berbicara tentang harta sihir. Ingat Tang Zichen, bukankah dia memiliki cermin kehidupan lampau? Tang Zichen sendiri hampir melupakannya. Hanya saja mantan cermin Tang Zichen tidak memberitahu Raja Iblis sebelumnya, dan Raja Iblis tidak tahu bahwa Tang Zichen memilikinya. Tetapi jika dia mengatakannya sekarang, apakah itu akan membuat Raja Iblis berpikir bahwa Tang Zichen tidak cukup tulus, dan mungkin kesannya akan sangat berkurang. Saat Tang Zichen ragu untuk mengatakan apapun, Raja Iblis berkata, begini saja, Tang Zichen, aku akan mengambil risiko membantumu sekali. Bagaimana cara membantu? Aduh, mengingat sangat jarang bagimu untuk naik jauh-jauh dari alam fana, aku akan menyelamatkanmu sekali ini. Dengarkan aku sekarang, jangan bergerak dulu, dan tinggallah di penginapan untuk beberapa hari. Karena orang-orang yang mengikutimu berencana untuk menyerang ketika kamu meninggalkan perbatasan, kamu dapat menggunakan ini untuk menunda beberapa hari lagi. Lalu apa? Lalu aku memberitahu seorang pria untuk datang dan menyelamatkanmu. Itu salah satu dari orang-orang terlatihmu. Ya, dia sebenarnya tidak jauh darimu, dia ada di Yama atas. Aku menyuruhnya datang dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu yakin orang yang kamu kultivasi dapat menyelamatkanku? Kekuatan apa yang dia miliki? Oh, aku sudah mengolahnya untuk beberapa waktu, dan dia sudah berada di level mortal immortal. Bagus, terima kasih Raja Iblis Senior. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya bisa mengambil risiko sekali. Kamu benar-benar harus berhati-hati di masa depan, kan? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak apa-apa untuk lebih jarang meninggalkan ibu kota kekaisaran kerajaan abadi Yunluo? Di mana kamu lari ke? Raja Iblis Senior, sejujurnya aku ingin melakukan perjalanan ke benua Feiyan atas untuk menilai apa itu Master Pil Abadi kelas 1. Tang Zichen berkata dengan wajah sombong. Apa yang kamu katakan? Master Pil Immortal kelas 1.
Jangan bilang bahwa terakhir kali aku mengirimimu kamus immortal pil pemula yang paling biasa, kamu langsung menemukan sesuatu. Ya, saya sudah bisa memurnikan pil abadi tingkat pertama. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan pil abadi dan berkata, apakah Anda sudah merasakannya? Ini adalah pil abadi yang saya sempurnakan. Rasanya lumayan, meski kualitasnya tidak tinggi, hanya di level kedua, tapi tanpa master, sudah luar biasa studi bisa mencapai level ini. Terima kasih, aku berencana untuk pergi ke benua benang atas untuk mengikuti ujian, tapi sayangnya, aku tidak menyangka akan diikuti. Yunzi itu, dia selesai kali ini, aku ingin dia mati dengan kematian yang menyakitkan. Lingkari dulu dan bunuh nanti. Oh, jangan senang dulu, orang yang saya beritahu mungkin tidak bisa datang ke sini, baiklah. Saya belum akan berbicara dengan Anda, saya akan memberitahu dia untuk pergi. Bagus. Pikiran abadi Raja Iblis menghilang. Pada saat ini, di tempat yang sangat mulia di Upper Vale Hell Continent, di ruangan tertentu, seorang wanita tiba-tiba terkejut, lalu dia berkata, Senior. Bintang Luo, kamu cepat pergi ke suatu tempat saat ini untuk menyelamatkan seseorang. Ini sudah tengah malam. Ini bahkan lebih rahasia di tengah malam, jangan sampai ada yang tahu tentang masalah ini. Baik, selamatkan siapa? Apakah itu saudaramu? Ceritanya panjang, jalan sampingmu. Oke, kalau begitu ganggu senior untuk membantuku melihat apakah ada yang menemukan keberadaanku. Wanita itu segera bangkit, lalu mengucapkan mantra dan menghilang dari tempat itu, muncul di pedesaan yang sepi di detik berikutnya. Senior, seharusnya tidak ada yang memperhatikan keberadaanku. Jangan khawatir, pikiran abadiku tertuju padamu, tidak ada yang menyadarinya. Di mana tempat yang kamu ingin aku tuju? Kerajaan abadi Yunluo, di perbatasan yang terhubung dengan kerajaan sejati Nosang, sebuah kota kecil. Aku akan memberitahumu detail lokasinya saat kita hampir sampai. Yah, orang yang kamu ingin aku selamatkan, siapa dia? Sebenarnya, dia adalah seseorang yang pernah aku latih. Ada orang lain selain aku, ya. Wanita itu sama terkejutnya dengan Don. Tidak, dia tidak sepertimu, dia kecelakaan. Raja Iblis perlahan berbicara tentang sejarah Tang Zichen. Wanita itu sedikit terkejut, dia benar-benar naik dari dunia fana dengan duri. Sepertinya tidak mudah baginya untuk datang ke dunia abadi. Ya, dan dia sangat pintar, saya memberikan buku pengantar pil abadi kepadanya sebelumnya, dan dia mampu memperbaiki pil abadi tingkat pertama setelah beberapa tahun memikirkannya sendiri. Dia persis menuju ke Fei Yan atas benua kali ini untuk menilai Master Pil Immortal kelas 1. Sangat kuat. Wanita itu terkejut, tidak ada master, ini bukan satu-satunya di dunia abadi, tapi bakatnya benar-benar eksplosif. Oh, dia sangat pintar, tapi ada kekurangannya. Dia memiliki kepribadian yang kuat, mudah membuat musuh, dan agak bernafsu. Kenapa orang yang begitu pintar bisa terangsang? Wanita itu merasa menyesal, dia benci nafsu. Oh, nafsu, itu sifat manusia. Dan, dia bernafsu terutama karena dia dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya, dia tidak bernafsu di kehidupan ini seperti di kehidupan sebelumnya. Dia masih memiliki kehidupan lampau. Ya, kehidupan sebelumnya persis dari kerajaan abadi Yunluo, namun, dia bukan seorang jenius di kehidupan sebelumnya, sangat biasa-biasa saja. Ngomong-ngomong, di kehidupan sebelumnya, dia dipotong sampai mati dan diinjak sampai mati di jalan. Wanita itu terkejut dan berkata, tidak mungkin orang cabul nomor 1 dari kerajaan abadi Yunluo yang diinjaknya sampai mati lebih dari 50 tahun yang lalu kan? Stero, kamu tahu tentang ini? Oh,
Saya tidak tahu apakah itu orang yang sama, tetapi seorang pria yang saya kenal di Upper Fellows Island, lebih dari 50 tahun yang lalu, dia memotong darah kehidupan cabul nomor 1 di kerajaan abadi Yunluo, dan kemudian menginjaknya sampai mati di jalan. Seharusnya bukan orang yang sama, itu terlalu kebetulan. Raja Iblis juga sedikit malu, bukannya tidak mungkin, lagi pula kerajaan abadi Yunluo hanyalah beberapa orang yang telah diinjak-injak sampai mati di jalan. Han, wanita itu merasa sangat tertekan di antara saat-saat itu, dan dia akan menyelamatkan mantan pervert pertama. Bintang Luo, jangan terlalu banyak berpikir, kehidupan lampau adalah kehidupan lampau, kehidupan ini adalah kehidupan ini, mungkin kamu memiliki kehidupan lampau, lupakan, kamu tidak memiliki kehidupan lampau. Oh, mungkin kamu orang yang mengerikan di kehidupanmu selanjutnya juga. Kamu tidak bisa menyangkal pria untuk itu. Yah, aku tahu. Kalau begitu percepat perjalananmu, dan aku akan bicara dengannya dulu. Bagus. Iblis memutuskan komunikasi pikiran Pri dengan wanita itu. Di sisi lain, Tang Zichen masih menunggu jawaban Raja Iblis. Pada saat itu, Raja Iblis menjawab, Tang Zichen, jangan khawatir, aku sudah memberitahunya untuk datang, tapi paling cepat sekitar 7 hari, dalam 7 hari ini, kamu harus menjaga dirimu sendiri, jika orang yang mengikutimu menginginkannya untuk membuat langkah awal, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oke, terima kasih, senior. Ngomong-ngomong, kesannya tentangmu mungkin tidak terlalu baik, dan statusnya agak tinggi, bahkan Kaisar Kerajaan Abadi Yunluo mungkin harus menyapanya ketika mereka melihatnya, jadi kamu harus lebih sopan ketika kamu lihatlah dia. Statusnya sangat tinggi, tapi aku mendapat kesan bahwa sangat buruk bagaimana orang-orang bahkan belum pernah bertemu dengannya. Aku bercerita tentangmu, terutama tentang kehidupan masa lalumu. Sialan, Raja Iblis Senior, kehidupan lampau adalah kehidupan lampau, kamu tidak bisa melakukan itu. Oh, aku takut kamu akan melakukan sesuatu yang tidak biasa, jadi aku memberinya penjelasan yang jelas sebelumnya. Lagi pula, dengan statusnya, jika bukan karena aku, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, dan dia masih seorang gadis. Hei, seorang wanita, bukankah dia cantik? Tang Zichen sibuk bertanya, menemukan bahwa itu adalah seorang wanita, reaksi pertama adalah apakah dia cantik? Kamu lihat, apakah aku memberitahumu, kamu adalah seorang cabul di kehidupanmu sebelumnya, meskipun kamu telah banyak berkembang dalam kehidupan ini, tetapi, dalam struktur jiwamu, kamu masih memiliki konstruksi seorang bejat, hanya untuk tingkat yang dangkal. Itulah yang saya khawatirkan, jadi saya memberitahu dia sebelumnya bahwa Anda agak terangsang. Rumput saya, Raja Iblis Senior, Anda meretas saya. Tang Zichen tertekan, Tang Zichen tidak merasa terangsang dalam kehidupan ini, Tang Zichen tidak menyangkalnya di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah itu menurut kesan orang lain, Tang Zichen juga pria yang penuh nafsu dalam hidup ini. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya denganmu untuk saat ini, kamu bisa melihatnya sendiri. Pikiran Pri Iblis menghilang. Belinda Ma tertidur. Kepala Tang Zichen berputar. Keesokan harinya, matahari menyinari pantatnya, dan Tang Zichen belum bangun. Zoomi, bangun, masih ada perjalanan yang harus dilakukan, dari sini ke benua Feiyan atas dengan kecepatan kita akan memakan waktu setidaknya 10 hari setengah bulan. Belinda Ma mengguncang Tang Zichen. Jangan bertengkar, kota ini, pemandangannya indah, aku berencana untuk beristirahat di sini selama 10 hari setengah bulan sebelum berangkat. Belinda Ma bodoh, 10 hari setengah bulan kemudian, dan masih beristirahat di sini. Tang Zichen tidak bisa memberitahu Belinda Ma tentang diikuti, jika dia terungkap orang yang mengikutinya pasti akan melakukannya terlebih dahulu.
Tang Zichen juga sangat tertekan, hanya menyalahkan musuh yang datang terlalu kuat. Nyalakan, Tang Zichen menggunakan cermin kehidupan sebelumnya lupakan saja, tentu saja, premisnya adalah cermin kehidupan mantan Tang Zichen benar-benar senjata abadi yang kuat. Faktanya, Tang Zichen memiliki perasaan di dalam bahwa cermin kehidupan masa lalu bukanlah artefak abadi yang kuat. Jika memang demikian, Tang Zichen tidak dapat menyembunyikannya dengan cincin spasial yang dibawa Tang Zichen dari alam fana itu. Jika senjata abadi yang kuat yang masih bisa menyembunyikan aroma itu. Semakin Tang Zichen memikirkannya, semakin tidak dapat diandalkan. Mungkinkah dia lancang? Saat ini, jaraknya lebih dari 10 kilometer. Mengapa Zhou Mi belum berangkat? Apa yang masih kamu lakukan di sana? Putri, mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Bajingan, waktu putri ini sangat berharga, dan dia menyia-nyiakannya untukku. Putri, mari kita lakukan. Kota ini, wali kota terkuat, hanya pertengahan manusia abadi. Dengan kekuatanku, selesaikan Zhou Mi tanpa suara. Setelah membunuhnya, kita akan membuang mayatnya ke negara sejati tanpa matahari. Hei, itu ide yang bagus. Kita tidak perlu menunggu dia melakukan perjalanan ke Sunlestru Country. Kita bisa membunuhnya dan kemudian membuang mayatnya. Mata Putri Yunzi menoleh dan tersenyum. Kami sangat bodoh, kita seharusnya sudah memikirkannya tadi malam. Ayo pergi, bunuh dia. Yunzi memberi perintah. Pada saat ini, Tang Zichen keluar dari penginapan. Tang Zichen tahu betul bahwa seseorang di belakangnya selalu mengawasi dan mungkin melakukan sesuatu lebih awal, jadi dia harus melakukan sesuatu. Lagi pula, Yunzi adalah seorang putri dan takut ketahuan, jadi dia harus merahasiakan. Maka Tang Zichen membiarkan dirinya berada di tempat yang paling mencolok setiap saat. Dengan begitu, Yunzi harus sedikit khawatir, bergerak. Ketika Tang Zichen tiba di jalan, dia segera menarik kursi dan menulis sebuah tanda. Bimbingan gratis untuk kultivasi abadi. Tiba-tiba, banyak orang berkumpul di jalan. Senior Immortal, Anda benar-benar memberi kami panduan gratis tentang kultivasi abadi. Para dewa yang berkumpul bertanya. Tang Zichen berkata, tentu saja, saya memiliki beberapa hubungan dengan kota Anda, yang merupakan setengah dari kampung halaman saya, dan saya ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang kampung halaman saya kali ini di sini. Oleh karena itu, saya siap membimbing orang-orang di kampung halaman saya untuk menumbuhkan keabadian, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah alamnya, tidak peduli seberapa besar atau kecil kekuatannya, mereka dapat datang kepada saya dan mengulangi bimbingannya, siang atau malam. Jika Anda ingin saya membimbing Anda, silakan berbaris. Aku mau. Tiba-tiba, semua orang bersemangat. Satu persatu, Tang Zichen membimbing orang satu persatu, karena tujuan Tang Zichen adalah untuk mengumpulkan popularitas. Semakin banyak orang semakin baik, jadi bimbingan Tang Zichen sangat rinci, dan sangat membantu orang-orang itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kota menyebar, dan ke segala arah orang terus berdatangan. Ada orang di depan dan di belakang Tang Zichen, di langit dan di tanah. Apalagi ada juga orang-orang dari jauh di kota ini yang datang setelah mendengarnya. Dapat dikatakan bahwa Tang Zichen takut dia tidak akan dapat meluangkan waktu sejenak dalam 10 hari setengah bulan ini. Dengan begitu banyak orang, Tang Zichen ingin melihat apakah Yunzi berani mengambil tindakan. Bahkan jika dia melakukannya, orang pasti akan tahu, Yunzi pasti takut menyebarkan berita, dan Kaisar pasti tidak tahu tentang ini. Jika Kaisar ingin membunuhnya, tidak akan pernah terlalu merepotkan untuk melakukannya. Ibu kota. Sialan, apa yang dilakukan Zhou Mi? Pada saat ini di kejauhan, Yunzi gemetar karena marah. Mereka akan menyerang, membunuh, dan kemudian membuang mayatnya ke Sunlestru Country, tetapi mereka tidak melakukannya. Berharap sebelum mereka melakukannya, Tang Zichen dikelilingi oleh begitu banyak orang.
Putri, dia sepertinya sedang menginstruksikan para pembudidaya abadi di kota ini. Bajingan, bukankah dia menuju ke benua Feiyan atas? Aku tidak tahu, Putri, apakah kita akan melakukannya sekarang? Dengan semua orang ini, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan dikenali? Setelah itu, Zouti datang untuk menyelidiki. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan ketahuan bahwa saya melakukannya? Jika seluruh negeri tahu bahwa saya membunuh Zoumi dan aku memiliki sedikit kemurahan hati, maka keluarga kerajaanku akan kehilangan muka. Putri, tunggu saja, aku tidak percaya dia bisa membimbing selamanya, dia akan selalu mengakhirinya, dan ketika dia melakukannya, bunuh dia. Zoumi, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Yunzi menginjak kakinya, matanya dingin. Tang Zichen berada di tempat yang sama, membimbing penduduk kota berkultivasi selama sehari. Yunzi dan yang lainnya sangat kesal dan tidak punya tempat untuk melakukan apapun. Namun, setengah hari kemudian, mereka menemukan solusi. Putri, saya sudah memikirkan solusinya. Solusi apa? Putri, Tang Zichen dapat mengajar orang lain dalam kultivasi, mengapa kita tidak bisa? Kita juga bisa mengajar orang-orang di sini di bagian lain kota, siang dan malam, dalam kultivasi. Tang Zichen hanyalah pra-manusia abadi, sementara kita, manusia abadi yang terlambat, kemudian akan membuat orang-orang berlari ke sisi kita. Benar, orang kuat yang membimbing manusia abadi tahap akhir pasti akan menarik orang-orang ke sini, dan kemudian, ketika tidak ada orang di sini untuk Tang Zichen, kita akan bisa melakukannya. Haha, kamu sangat pintar, lakukan saja. Jadi, dalam waktu setengah hari, sebuah berita yang bahkan lebih mengejutkan datang dari kota di sisi lain kota. Ada juga immortal yang membimbing, dan immortal itu adalah human immortal tahap akhir, yang juga tidak membedakan hari dan malam. Ketika mereka mendapat berita ini, tiba-tiba orang-orang yang berbaris di sisi garis Tang Zichen berbalik ke sisi lain, dan semakin sedikit orang di sisi Tang Zichen. Aku pergi. Tang Zichen tertekan, taktik ini itu benar-benar cara untuk berurusan dengan bangsanya sendiri. Tang Zichen harus memikirkan sesuatu dengan cepat, jika ini terus berlanjut, dia tidak akan punya siapa-siapa di sini, dan begitu tidak ada siapa-siapa, Cloud Valet akan segera melakukannya. Persetan. Tang Zichen terbakar. Saat itu, pikiran abadi Raja Iblis menghubungi Tang Zichen. Raja Iblis Senior, kamu tepat waktu. Apa yang salah? Raja Iblis Senior, mereka akan melakukan langkah awal. Kupikir kamu mengatakan bahwa kamu punya cara untuk membuat mereka tidak mungkin melakukannya. Saya tidak berharap mereka menggunakan metode saya untuk berurusan dengan saya, tetapi sekarang saya memiliki semakin sedikit orang di sekitar saya. Beberapa detik kemudian, Raja Iblis berkata, aku telah merasakan lokasi mereka, hanya beberapa kilometer di sebelah timurmu, dan mereka mengawasimu. Sial, ini untuk memaksaku. Tang Zichen, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Raja Iblis menyesal. Tang Zichen sedang sibuk berkata, Raja Iblis Senior, saya telah memperoleh harta karun ajaib di alam roh, bantu saya melihat harta karun ini. Tang Zichen segera mengeluarkan cermin kehidupan masa lalu. Raja Iblis segera mengenalinya dan berkata, ini adalah cermin kehidupan masa lalu, saya menggunakannya saat itu. Jika itu memiliki energi abadi, itu dapat membuat tubuh lawan yang kuat mundur, dan seberapa banyak ia mundur, perbedaan kekuatan antara lawan dan Anda, semakin besar celah kekuatan, semakin kecil regresi, dan semakin kecil celah kekuatan, semakin besar regresi, misalnya, mundur kembali ke saat Anda masih muda, atau bahkan mundur ke setetes cairan. Itu dia, setetes cairan. Tang Zichen mengira itu misterius, tetapi ternyata Raja Iblis telah menggunakannya dan bahkan tahu Tang Zichen tentang cermin sebelumnya.
Raja Iblis berkata, aku tidak pernah mengira itu akan ada di tanganmu sekarang. Tang Zichen berkata, Raja Iblis Senior, karena Anda menggunakan cermin kehidupan lampau ini di kehidupan Anda sebelumnya, mengapa itu ada di tangan saya? Saat itu, ketika saya naik, saya tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Anda harus tahu bahwa saya naik sendiri, dan sebelum saya naik sendiri, saya tidak bisa membawanya, tidak peduli apakah itu adalah artefak sudo abadi atau apapun. Tang Zichen ingat bahwa 5 senjata sudo abadi di dunia roh baru saja diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena setiap pemilik tidak dapat membawanya. Tang Zichen dapat membawa cermin sebelumnya bersamanya karena Tang Zichen bukan itu. Naik melalui saluran biasa, tetapi sebaliknya, Bimon merobek ruang untuk mengangkatnya. Raja Iblis Senior, maka mantan cermin dunia ini dapat menangani musuhku. Artefak abadi tingkat apa yang dimiliki oleh cermin dunia depan ini? Raja Iblis berkata, kamu tidak perlu terlalu bersemangat, jangan sampai kamu kecewa. Bekas cermin kehidupan ini hanyalah artefak abadi tingkat rendah, tetapi kamu juga beruntung itu bukan artefak abadi tingkat rendah biasa. Bekas cermin kehidupan ini, saya tidak tahu dari mana asalnya, usianya mungkin sangat tua, setidaknya lebih dari 100 miliar tahun. Oleh karena itu, secara bertahap menurun. Bagaimana jika tidak terdegradasi sebelumnya? Tang Zichen sibuk bertanya. Sebelum terdegradasi, artefak abadi ini setidaknya adalah artefak abadi kelas atas, bahkan mungkin kelas tertinggi. Sangat kuat. Tidak ada gunanya bertanya, itu sudah rusak, kecuali kamu memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Tapi itu tidak mungkin karena bahkan aku tidak bisa melakukannya, degradasi tidak dapat diubah. Oh, Don kecewa dan tertekan. Itu artinya aku bahkan tidak bisa menggunakannya untuk melawan musuhku sekarang. Raja Iblis berkata, kamu hanya bisa mencoba, melemahkan kekuatan lawanmu sebanyak yang kamu bisa, bahkan jika kamu bisa membuat lawanmu mundur 100 tahun itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu juga harus tahu bahwa di antara yang abadi, setiap lapisan budidaya sulit, yang berarti bahwa celah antara setiap lapisan sangat besar, dan dengan celah yang besar, cermin sebelumnya memainkan peran kecil. Tang Zichen hanya bisa mengangguk, menyalurkan immortal King-nya ke cermin keberadaan dan melakukan serangan kapan saja. Apa yang membuat Tang Zichen selain itu adalah bahwa setelah dia menjadi abadi dan mengisi cermin dunia sebelumnya dengan ki abadi, tubuhnya tidak memiliki ki abadi yang jauh lebih sedikit, yang berarti bahwa Tang Zichen dapat menggunakan cermin dunia sebelumnya hampir terus-menerus tanpa batasan. Segera, di pihak Tang Zichen, tidak ada lagi yang tersisa baginya untuk membimbing kultivasinya. Tang Zichen tersenyum pahit. Pada saat ini, Yun Zi dari jauh memberi perintah, naik dan tangkap dia, jangan bunuh dia dulu, aku ingin menyiksanya secara pribadi. Ya Tuan Putri, kami akan menaklukkannya. Detik berikutnya, 2 pusat kekuatan manusia abadi mengepung Tang Zichen. Kedua orang kuat pertengahan manusia abadi ini tidak jauh dari berkultivasi, dan baru saja memulai jalur pertengahan manusia abadi. Tang Zichen, sedikit santai di dalam. Zoumi, ajalmu telah tiba, kata salah satu dari mereka. Tang Zichen berkata, siapa kalian dan mengapa kalian mencoba membunuhku? Tidak ada salahnya memberitahumu, toh kamu akan mati, dan tuan kami, Putri Yun Zi ingin kamu mati. Jalang ini, beraninya kamu berani menghina sang putri. Persetan, kamu akan membunuhku, dan aku bahkan tidak berani menghinanya. Hentikan omong kosong dengannya dan tangkap dia. Tang Zichen segera menyapu cermin bekas dunia, mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka tidak memperhatikan dan sama sekali tidak menyadari situasinya. Swoosh, itu seperti 2 laser intens yang menyapu mereka.
Kedua pusat kekuatan manusia abadi itu tidak pernah berharap Tang Zichen memiliki artefak abadi. Artefak abadi adalah sesuatu yang tidak pantas dimiliki oleh orang abadi biasa, terutama orang yang lemah di tingkat manusia abadi. Bahkan Putri Yunzi belum memiliki satu pun artefak abadi sampai sekarang, dan di seluruh kerajaan abadi Yunluo, hanya Kaisar yang memilikinya. Artefak abadi utama, dan setelah itu, ada 5 dewa fana lainnya yang memiliki artefak abadi tingkat rendah, yang berarti bahwa di seluruh kerajaan abadi Yunluo, hanya 6 orang yang memiliki artefak abadi. Oleh karena itu, kemunculan artefak abadi Tang Zichen yang tiba-tiba di tangannya telah membutakan mereka semua. Namun, mereka juga sangat senang di dalam merebut artefak abadi ini, bahkan lebih baik daripada membunuh Zhou Mi 10.000 kali. Jika mereka menyerahkan artefak abadi ini ke kerajaan abadi, saya khawatir Kaisar akan segera dengan senang hati menikahkan seorang putri dengan mereka. Artefak abadi. Mata kedua manusia pertengahan menjadi cerah terlepas dari kerusakan yang mereka terima. Yunzi, yang menonton dari jauh, juga tercengang setelah melihat artefak abadi di tangan Tang Zichen. Dia bahkan tidak memilikinya untuk seorang putri, tetapi Zhou Mi memilikinya, dan mata Yunzi segera menjadi serakah. Setelah Tang Zichen menggunakan cermin kehidupan masa lalunya sekali, tiba-tiba kedua manusia pertengahan itu jatuh kembali ke sekitar 500 tahun kultivasi. Namun, apa yang Tang Zichen tidak harapkan adalah bahwa 500 tahun yang lalu, mereka berdua hanya pra-manusia abadi tentang akhir budidaya pra-manusia abadi mereka. Tang Zichen sangat gembira, dan menghitung keduanya sebagai sial, hanya menjadi manusia setengah abadi dalam 500 tahun. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Kedua pertengahan manusia abadi itu tidak perahuman abadi tiba-tiba bereaksi, mereka sangat bersemangat sehingga mereka lupa tentang perubahan di tubuh mereka. Ini kenapa aku pra-manusia abadi. Ya Tuhan, aku juga pra-manusia abadi, bagaimana ini mungkin? Keduanya konyol. Mundur kembali ke periode pra-human immortal, apakah Tang Zichen masih perlu takut? Meskipun mereka telah mencapai akhir pelatihan mereka di tahap pra-human immortal, dan Tang Zichen baru setengah jalan, harus diketahui bahwa Tang Zichen sebelumnya telah mengalahkan semua lawannya di turnamen peringkat jenius. Semua lawan ini, termasuk tahap apapun dari tahap pra-human immortal. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, matanya dingin, sungguh anugerah kematian. Tang Zichen tidak berbicara omong kosong dan segera menyerang. Semua hal tanpa pegas. Pukulan Tang Zichen keluar, membawa kekuatan teknik keheningan, menjatuhkan mereka berdua ke dalam kehampaan sekaligus. Bang! Tubuh kedua pria itu hancur berkeping-keping. Ini bukan di atas ring Anda tidak dapat membunuh orang, tentu saja Tang Zichen tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, sebenarnya Tang Zichen tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya sekarang, karena level pertama dari seni keheningan, dan bahkan Tang Zichen yang lebih kuat bahkan belum mempraktikkannya. Tidak jauh, wajah Yunzi berubah. Yunzi tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan terbalik secara drastis. Kedua anjingnya benar-benar terbunuh. Itu adalah tahap tengah dari manusia abadi. Apa gunanya senjata abadi Zhou Mi? Namun, Yunzi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan segera melarikan diri ke arah lain kota. Di arah lain kota, salah satu anak buah Yunzi, manusia abadi tahap akhir yang kuat masih ada di sana menginstruksikan penduduk kota untuk berkultivasi. Yunzi harus segera sampai di sana sehingga bahkan jika Tang Zichen mengejarnya, dia tidak akan melakukannya. Jangan takut. Tidak peduli seberapa kuat senjata abadi Tang Zichen, tidak mungkin untuk mengalahkan manusia abadi tahap akhir. Tang Zichen juga sangat cemas saat ini.
Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri ke tahap akhir manusia abadi yang kuat itu, jika tidak aku pasti tidak akan bisa menghadapinya. Tang Zichen dengan cepat mengejarnya. Namun, kecepatan Yun Zi juga sangat cepat, lagi pula, dia berada di peringkat kedua dalam daftar jenius, dan jarak beberapa puluh kilometer sangat cepat. Tang Zichen tidak dapat menghentikan Yun Zi sebelum dia tiba. Namun, setelah tiba di sisi pembangkit tenaga listrik manusia abadi itu, dia menemukan kerumunan besar orang di sana. Yun Zi berteriak, "Pemakan liar, selamatkan aku." Tang Zichen sekarang telah mengejar dan menerkamnya. Liar. Tidak ada kesempatan untuk berteriak untuk kedua kalinya, Yun Zi bahkan belum meneriakkan nama orang lain sebelum Tang Zichen menutup mulutnya. Namun, manusia abadi tahap akhir yang disebut nengat liar telah mendengarnya kali ini. Nengat liar yang membimbing budidaya orang lain, berhenti, menjadi pucat, dan berteriak, "Putri." Tang Zichen dalam hati berkata, "Oh tidak." Namun, sudah terlambat untuk berpikir. Tang Zichen meraih Yun Zi dan berlari dengan cepat. Tang Zichen tidak segera menembak Yun Zi sampai mati. Jika nengat liar itu menyusul, dia bisa menggunakan Yun Zi sebagai sandera. Putri. Kumbang liar itu menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi dia sekarang dikelilingi oleh kerumunan. "Peri senior, giliranku. Minggir. Senior abadi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membimbingku siang dan malam? Kita semua sudah mengantre begitu lama. Minggir." Kumbang liar itu sedang terburu-buru kemana-mana, mengguncang orang-orang di sekitarnya. Semua orang terguncang dan bahkan banyak yang mati, menunjukkan betapa cemasnya kumbang liar itu. Namun, pada saat ini, Tang Zichen sudah meraih Yun Zi dan pergi. "Putri!" teriak Nodo dengan wajah pucat. Jika sesuatu terjadi pada sang putri, maka dia benar-benar akan tamat. Nengat liar segera meluncurkan pencarian. Tatapan Tang Zichen dingin, meskipun dia juga dalam krisis sekarang, dia akhirnya menangkap Yun Zi, si jalang, dan akan mati untuk menarik bantal. Tang Zichen tidak melarikan diri dengan Yun Zi karena itu akan mengeksposnya lebih cepat dan kumbang liar itu pasti sedang mencari di seluruh dunia. Tang Zichen hanya bisa menangkap Yun Zi dan pergi ke hutan pegunungan yang dalam untuk bersembunyi terlebih dahulu. Tang Zichen melempar Yun Zi ke dalam gua. "Zoumi, kamu berani." "Pah." Tang Zichen membanting telapak tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Pelacur." "Kamu." Yun Zi takut, duduk di tanah dan terus mundur. Tatapan Tang Zichen sama sekali tidak baik. Kali ini, Tang Zichen secara harfiah adalah hukuman mati. "Cacing liar." Yun Zi berteriak dengan tangisan, penuh dengan ketidakberdayaan. "Pah." Tang Zichen menyela teriakannya dengan tamparan. "Oh, Zoumi, aku salah, maukah kamu melepaskanku? Aku salah, bukankah itu cukup?" Yun Zi menangis dan memohon belas kasihan. Tang Zichen dengan dingin mendengus, "Ingin aku melepaskanmu? Hah? Kamu pikir nama belakangku ditaruh? Biarkan aku pergi, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan," kata Yun Zi dengan panik. Tang Zichen juga tertekan sekarang, tidak tahu apakah dia akan ditemukan oleh kumbang liar itu. Jadi Tang Zichen tidak bisa membuat pilihan untuk membunuh Yun Zi. Jika dia ditemukan, dia bisa mengambil Yun Zi sebagai sandera. Jadi Tang Zichen bertahan dan tidak membunuh. Tang Zichen memandangi tubuh anggun dan ramping Yun Zi dan berkata, "Jika kamu melayaniku dengan nyaman, apapun mudah dibicarakan. Beraninya kamu menghujat putri ini." Yun Zi tanpa sadar marah. "Pah." Tang Zichen membanting telapak tangannya. "Jam berapa sekarang? Masih menghujat? Sekarang aku bersedia menghujatmu. Itu semua adalah hadiah darimu." "Oh, Zoumi, selama kamu melepaskanku, aku akan kembali dan meminta ayahku mengeluarkan keputusan bahwa kamu akan direkrut sebagai menantuku."
Tang Zichen dengan konyol berkata, jika Anda benar-benar ingin kembali, saya khawatir hal pertama yang akan Anda lakukan adalah memusnahkan 9 klan saya. Jangan khawatir, aku tidak akan begitu kejam. Jalang, kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu mencoba mengulur waktu, tapi sayangnya aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku lebih suka tidak menjadikanmu sebagai sandera, tapi aku akan membunuhmu lebih dulu. Setelah mengatakan itu, cahaya dingin melintas di mata Tang Zichen. Ya, Tang Zichen masih berencana untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar ditemukan, Tang Zichen mungkin tidak dapat memaksanya. Manusia abadi yang terlambat sangat kuat. Mungkin Tang Zichen akan pergi sebelum dia menyadarinya. Lebih baik untuk bunuh dia dulu lalu pikirkan cara untuk melarikan diri. Zoomi, jangan. Yunzi melihat bahwa Tang Zichen benar-benar akan menyerang, dan panik serta memohon. Tang Zichen meraih Yunzi tiba-tiba menyerang, tapi sayangnya, Tang Zichen menamparnya dan memuntahkan darah. Tang Zichen berkata, wajah ini, tubuh ini, sayang sekali mati seperti ini, mengapa Anda tidak membiarkan pemuda ini bersenang-senang sebelum Anda mati? Bagaimanapun, saya akan melakukannya dengan cepat dan saya tidak peduli sekitar 10 menit. Zoomi, tolong kamu bisa bermain denganku sesukamu, selama kamu tidak membunuhku, oke? Su, teriak Yunzi, saat ini dia dipukuli oleh Tang Zichen, hidung dan wajahnya bengkak, rambutnya acak-acakan dan menyedihkan, dan dia sangat ketakutan, dia belum pernah mengalami hal yang begitu mengerikan sebelumnya, hatinya hancur. Tang Zichen mendengus, masih bercanda. Zoomi, aku mohon padamu, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menawarkan jiwaku kepadamu, sehingga aku bisa membohongimu lagi, kecuali aku ingin mati sendiri. Yunzi menangis dan berlutut untuk memohon. Tang Zichen pintar, hei, ini memang caranya, jika Yunzi menawarkan jiwanya kepadanya, dia akan menjadi budak Tang Zichen, jika Tang Zichen mati, dia akan tetap hidup. Bahkan jika dia ingin hidup, dia mungkin akan melakukannya harus mengikuti jalan yang sama seperti Bimen sebelumnya, pergi ke dunia roh untuk bersembunyi dan tidak pernah berani untuk kembali. Selain itu, sekarang kumbang liar sedang mencari di seluruh dunia, jika Yunzi menjadi pelayan Tang Zichen bisa keluar secara terbuka. Apa yang berani dilakukan kumbang liar? Tang Zichen tersenyum di dalam, jika Yunzi sendiri tidak mengungkitnya, Tang Zichen bahkan tidak akan memikirkan cara untuk mengubahnya menjadi budak. Tang Zichen berkata, apakah kamu benar-benar ingin hidup? Tolong. Yunzi mengangguk dengan menyedihkan. Bagus, lalu serahkan jiwamu atau mati. Tang Zichen menekan telapak tangannya di atas kepala Yunzi. Yunzi harus secara sukarela menawarkan jiwanya sebelum Tang Zichen dapat mengumpulkan jiwanya. Yunzi meneteskan air mata, menggigit giginya, menawarkan jiwanya tanpa daya. Pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara untuk hidup, jadi dia hanya bisa menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Tang Zichen berhasil mengumpulkan jiwa Yunzi. Tang Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya berada di bawah kendalinya. Tang Zichen dapat menyebabkan rasa sakitnya dan bahkan membiarkannya mati dengan satu pikiran. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Saat ini, semua krisis telah dihindari. Kumbang liar itu bahkan jika dia menemukannya sekarang, jadi apa tuannya telah berubah menjadi budak Tang Zichen, dan dia tidak lebih dari seorang budak-budak. Yunzi duduk di tanah terisak dan menangis. Dia adalah putri kerajaan Xian, tetapi dia telah menjadi budak orang lain. Tang Zichen pergi ke Yunzi dan mengangkatnya. Jalang, sekarang kamu menyesal, mencuri ayam dan malah membungkukkan badan, hahaha. Pah. Tang Zichen menamparnya dengan keras meskipun dia telah mengambilnya sebagai budak, tetapi di dalam tidak ada kebencian karena dia menyelamatkan nyawanya. Hukuman mati dapat dimaafkan dan kejahatan hidup tidak dapat diloloskan.
Pelacur, pelacur, pelacur. Tang Zichen menamparkan beberapa kali berturut-turut, memukuli hidung dan wajah Yun Zi lebih banyak lagi. Namun, tidak peduli seberapa memar dan bengkak hidungnya, dia terlihat tetap cantik. Tang Zichen tertekan, sepertinya wanita cantik, tidak peduli bagaimana dia dilemparkan, tetaplah wanita cantik. Tang Zichen mengulurkan tangan ke depan Yun Zi, menarik sabuk dadanya ke bawah, segera mengungkapkan pesona itu. Zoumi, aku sudah menawarkan jiwaku padamu, apa yang masih kamu inginkan? Kata Yun Zidun seketika. Kamu sudah menjadi budakku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, kamu tahu. Comi kamu. Tampar. Tamparan. Coba omong kosong itu lagi dan aku masih ingin kau mati. Oh. Yun Zi berteriak kesakitan. Tang Zichen menekan Yun Zi ke tanah. Yun Zi ingin meronta tapi tidak bisa, jadi dia hanya bisa melihat saat dia sedang nanat oleh Zoumi. Karena ini bukan waktunya, kumbang liar itu dapat ditemukan kapan saja. Tang Zichen cepat dan selesai dalam 10 menit. Yun Zi kagum dan menangis melihat Tang Zichen sedikit bersimpati padanya, tapi sayangnya itu adalah pilihannya sendiri. Putri. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari langit yang jauh. Tang Zichen berkata, jangan buru-buru dan kenakan pakaianmu, kaki anjingmu telah menemukannya. Yun Zi menangis sambil mengenakan pakaiannya. Segera setelah itu, kumbang liar itu menemukan Tang Zichen dan yang lainnya. Aku akan membunuhmu. Kumbang liar itu masuk ke dalam gua. Tang Zichen berkata, budak anjing, coba sentuh tuanku, berlututlah. Kamu. Nodo menatap Yun Zi, pandangan sekilas dapat melihat bahwa Yun Zi tidak hanya dipukuli dan memar, tetapi juga najis. Nodo sangat marah, putri yang begitu mulia, seorang suci yang tidak dapat dinodai di dalam hatinya, diberikan oleh Tang Zichen. Aku akan membunuhmu. Tang Zichen berteriak, berlututlah padaku. Putri Yun Ziwei berkata, Wild Dodo, kamu masih tidak mau berlutut, apakah kamu ingin aku mati bersamamu? Aku sudah menawarkan jiwaku padanya, wuho. Setelah mengatakan itu, Yun Zi berteriak. Cacing liar itu tercengang, kaget di tempat dengan cepat dan kemudian, dengan kaki yang lemah, dia perlahan jatuh berlutut. Hahaha, Tang Zichen tertawa. Kumbang liar itu berlutut di tanah dan terisak, putri, bawahanku terlambat, rengekan. Yun Zi berteriak keluar dari gua dengan segenggam air mata dan hidung beringus melihat nengat liar yang sangat tertekan. Putri bangsawan, bagaimana dia bisa mengalami intimidasi seperti itu? Kumbang liar menatap Tang Zichen dengan kejam, niat membunuh tebal di matanya. Pah! Tang Zichen menamparkan dengan datar. Jika kamu melihat lagi, apakah kamu yakin aku akan mencungkil matamu? Don mengutuk kumbang liar dan berkata, Yah yah. Nodo sangat marah karena asap keluar dari lubang hidungnya, dia sangat dihina oleh orang ini di tahap akhir manusia abadi. Tampar. Tang Zichen menamparnya lagi dan berkata, anjing, jaga dirimu mulai sekarang, kamu sebaiknya tidak mengungkapkan setengah kata tentang masalah ini, jika tidak kamu akan menunggu untuk memusnahkan 9 klan. Sang putri diambil olehku sebagai budak, kamu budak, kaisar akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Tang Zichen tertawa dan keluar dari gua. Kumbang liar itu mendesis kesakitan. Tang Zichen benar, jika kaisar tahu bahwa sang putri diambil sebagai budak, jangan katakan apa yang akan dia lakukan pada Tang Zichen, tetapi dia pasti akan memusnahkan 9 klan karena dia tidak melindungi sang putri. Tang Zichen sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia sekarang. Setengah jam yang lalu Tang Zichen khawatir apakah dia bisa selamat dari bencana ini, tetapi sekarang, semuanya telah berakhir dan berlalu dengan sempurna. Yun Zi kehilangan akal sehatnya saat berjalan di hutan, seolah-olah dia menjadi bodoh. Kumbang liar itu bergegas mengejar, menyeka air matanya sambil berteriak, putri, tunggu aku.
Pada saat itu, suara Raja Iblis terdengar di benak Tang Zichen. Selamat Tang Zichen, kamu akhirnya berhasil melewati krisis ini. Aku benar tentang kamu. Kamu benar-benar satu yang bisa mengubah keberuntungan menjadi kejahatan. Sekarang kamu tidak membutuhkan bantuanku lagi. Aku dapat memastikan bahwa orang lain tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkanmu. Tang Zichen tersenyum, saya harus berterima kasih kepada senior untuk ini. Jika Anda tidak mengingatkan saya akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, jika bukan karena manusia abadi yang terlambat ini yang kebetulan pergi untuk mengajar para pembudidaya abadi itu dan memberikan saya dengan kesempatan itu, saya pasti tidak akan bisa membunuh dua dewa manusia menengah itu, apalagi mengubah Yun Zi menjadi budak. Jantung Tang Zichen juga berdebar-debar di dalam. Bersambung.